Selamat pagi. Di video sharing kali ini saya akan sharing tentang penyetingan ECO ABTEH ya, yang sudah saya jalankan 4 bulan ini, kurang lebih sekitar 4 bulan. Saya akan sharing pengalaman titik mana aja yang perlu diperhatikan ya, dan yang pasti harus pakai AFR meter. Tujuannya apa? Agar ketemu settingan yang ideal dan pas. Karena ya sudah saya jelaskan berkali-kali juga, ABTEH itu ada 2 kasus kalau tidak menggunakan AFR, berat, settingan berat dan settingan ringan yang terjadi. Dimana berat itu bisa kering, bisa basah, terus sama settingan ringan bisa jadi AFR-nya pas atau AFR kekeringan. Juga bisa menyebabkan apa itu, kipas radiator bisa cepat nyala karena memang ya 2 faktor tadi ya. Kalau pas itu ya memang tetap resiko nyala karena basic timing sama apa namanya dwell time-nya ini sudah advance, lebih maju kayaknya ini untuk ECO ABTEH ini. Nanti penyetingannya menggunakan kabel data ya, dan disetting pakai laptop karena tidak bisa menggunakan dongle Bluetooth. Untuk FVF ini tidak bisa, tidak tahu karena dari ABTEH memang tidak mengembangkan, dan saya tanya ke sana ke sini, mulai ABTEH Thailand juga tidak ada jawaban yang belum ada jawaban yang detail. ABTEH Filipina juga tidak ada jawaban yang detail kenapa tidak dikembangkan lagi ya untuk menggunakan Bluetooth untuk FVF ini. Tidak tahu kalau nanti pun ke depan akhirnya akan bisa, saya juga belum tahu. Terus di tiap pembelian ECO ABTEH ini dapat kabel dongle ini ya, kabel dongle ini fungsinya ini sebagai ini yang hitam ini map untuk map 1 map 2, hijau ini AFR, putih ini lens control, hitam ini lens control, putih ini quick shifter, hitam ini lens control. Jadi begitu salah satu fungsi-fungsinya. Nanti menggunakan kabel data dan dikoneksikan ke ECO ya. Yang jelas pastikan motor, sebelum kalian menyeting motor ECO racing apapun, pastikan motor kalian sehat ya, benar-benar sehat, part pendukungnya juga bagus, juga sehat. Karena beberapa kasus sudah melakukan setting ECO apapun tidak ketemu enak, ternyata ada beberapa masalah yang memang motornya tidak dalam kondisi sehat. Jadi dan juga perlu AFR meter. Jadi kalian mau pakai ECO mahal kayak apapun, kalau motor udah tidak sehat, tidak pakai AFR dan sebagainya, part pendukung motor juga tidak bagus, ya pasti kalian akan serba menyalahkan ECO-nya. Wes tau, mau kayak apapun kalian pasti akan menyalahkan ECO-nya. Oleh karena itu pastikan dulu motor dengan kondisi sehat, part pendukung bagus, juga pakai AFR. Ini saya gunakan untuk FVF saya yang speknya spek up ya. Oke, nanti saya tunjukkan titiknya mana aja yang sudah selama ini saya lakukan ya. Dan alhamdulillah sudah dapat settingan yang dengan AFR ideal menurut versi saya. Memang saya tidak melakukan penyetingan di dyno, saya cuma setting duduk kayak gini dengan berdasarkan AFR. Nanti saya share saya tunjukkan kayak apa dan di titik mana aja. Oke, kita koneksikan ke laptop ya untuk ECO ABTEH-nya. Kita buka dulu. Oh ya, sebentar, saya tak nyalakan ini dulu loader, karena data loadernya saya nyalakan dulu karena nanti otomatis nyala, dia nyala, biar saya nyalakan dulu lah. Oke, sudah saya kontak on. Oke, sudah connect ya. Sekarang kita tarik data, kontrol R. Oke, jadi gini, ketika penyetingan ECO ABTEH ya, coil menggunakan ori ya, coil di sana menggunakan ori. Terus TPS saya menggunakan ori. Dimana kalau ABTEH merekomendasikan coil pakai ori, dan TPS sih memang tidak ada rekomendasi pakai ori. Tapi pengalaman aja saya pakai TPS racing, justru apa itu, tahu-tahu itu gimana ya, kayak ada gejala yang AFR-nya jadi tidak wajar dan motor aneh-aneh. Jadi ketika gas ditahan itu AFR-nya tahu-tahu jadi turun jadi 9, 11, 10, 9, 10, 11, 9, 10, 11, tahu-tahu kayak gitu. Padahal AFR asli saya setting di 12 sampai 13. Ya.
Makanya di video kemarin kan saya sharing tentang ganti TPS itu ya. Nah, itu sekarang nih saya pakai TPS ori, saya mapping ulang. Itu sedikit apa namanya cara ya untuk melakukan penyetingan, dimana kalau saya malah cenderung Apitech itu enak pakai TPS ori, coil ori, karena saya juga coil tidak rubah karena basicnya si Apitech memang mintanya coil ori. Jadi begitu. Terus untuk kalau sudah ya nanti biar tarik data, terus kita kalibrasi TPS. Setelah kalibrasi TPS milimeter, kalau perlu disetting ya disetting, kalau tidak perlu ya tidak perlu. Terus melakukan fuel start, apa itu settingan start, cold start. Yang penting startnya mudah enggak. Kalau startnya mudah, lanjut aja ke setting ke yang lain. Tapi kalau nggak mudah, kalian harus melakukan penyetingan untuk penyetingan ulang untuk apa itu namanya cold startnya. Karena kalian belum nyeting cold start, udah nyeting yang lain, fokus kalian nanti terpecah. Oke, ini data sudah terbuka semua ya, ini datanya ya, sudah ketarik. Terus nanti kita di mana saja yang dilakukan setting. Yang pertama sih ya tadi kalibrasi TPS ya, di trim parameter kalibrasi TPS, terus engine limiter saya kalau perlu. Terus di cold start ini ya, di cold start ini dual start kalau udah ketemu, baru kita melakukan setting di injektor dikali map. Di sini ya saya menggunakan settingan interpolate ya. Jadi kalian melakukan settingan itu cari AFR idle itu yang pas ya. Kalau saya sih setting di 12,9 sampai 13,2an atau lebih lah antara itu. Setelah itu nanti kita setting ke atas. Kalau saya sudah dapat idenya berapa, titik atas titik bawah ya. Kalau saya samping atas, samping sini, pojok sini, sama pojok sini, pojok sini. Kalau saya begitu. Terus saya pakai settingan interpolate ya. Ini saya coba start dulu guys. Oke ya, maaf tadi kepotong karena saya ada telepon. Sekarang kita start. Oke. Ya sambil manasin dulu. Ya, jadi setelah kalian mudah start, kalian nanti bisa menyalakan settingan di sini injektor dikali map. Nah, kalian harus nyari TPS settingan yang AFR-nya ideal menurut kalian loh ya. Kalau saat ini kan saya setting di sini. Nah, kalau saya ya semakin ke atas semakin gede angka, kalau ke bawah semakin kecil. Terus ini saya saya tarik ke sana karena saya pakai settingan interpolate. Jadi mulai titik sini 18 ya kan naik, ini kan pakainya 13an nih. Sini naik ke 18, min 26, min 16. Terus ini di blok, dipencet terus dipencet I. Nanti otomatis ke rata-rata. Caranya gimana di video saya sebelumnya udah ada. Ya, ini saya settingan selama ini saya menggunakan ini. Dan ketika jalan, ini AFR-nya sudah menurut saya sudah pas. Ya, sudah pas, cuma nanti ketemu paling penyetingan sedikit ketika di TPS ditutup penuh kan perjalanannya nanti gini. Live tuningnya nanti gini. Perjalanannya. Ya. Itu. Terus setelah settingan di sini ketemu ya, walau untuk melembutkan atau gampangannya lebih soft lah ya. Biasanya kalau saya di sini udah ketemu pasti, saya cuma melakukan settingan lanjutnya cuma di trim tuning. Di menu ini. Nah, di sini saya hanya menyeting sedikit aja ya. Untuk saya nyeting selama ini hanya di fuel. Tidak pernah di ignition. Di ignition saya tidak pernah karena memang menurut saya belum perlu sampai timing itu saya setel belum perlu, karena basic si Apitech ini timingnya sudah enak ya, sudah majunya enak, kayak kelihatan ini maju ini, tapi enak sih ya. Terus kalau settingan enrichment ini saya gunakan hanya sebagai ketika mesin dingin aja sih kebanyakan. Kalau mesin panas saya sudah karena ini saya potong di sini 55 ke atas tidak saya setting.
ini IAT. Nah, IAT kenapa setting ini? Ini saya gunakan untuk ketika start motor agar mudah ketika suhu dingin. Karena ketika IAT-nya dingin, tidak mungkin bensinnya berlebih. Mesti bensinnya sedikit berkurang. Nah, inilah salah satu trik juga untuk agar mudah start. Dan mudah startnya juga itu ada trik lain, ya. Kupu-kupu TB lah itu dinaikkan. Jadi ada buat setelannya, kira-kira agar buka dikit gitu. Itu juga bisa triknya itu. Ya, ada beberapa cara agar mudah start. Salah satunya yang utama juga di sini, di trim parameter, di settingan cold start sama idle start ya. Oke ya. Kita nyambung lagi ke yang settingan ini, injektor dikali. Nah, ini saya nyeting cuma di sini. Sisi yang menurut saya yang paling susah itu nyeting buat jalan santai. Di RPM ini loh, dia berjalan ini loh. Ini saya coba ya. Live tuningnya ya. Nah, kita jalan santai kan biasanya di TPS sekian. Nah, inilah titik-titik ketika untuk jalan santai. Kita melakukan perjalanan santai, jalan-jalan, nganter kemana lah. Nah, ini kalau kita pas langsung gede kan ini. Itu loh. Ya. Sekarang kita lihat pas FR jalan-jalan santainya buat CCS-nya. Kan 10-11 ya, 10-11 itu nanti pas buat jalan santai AFR-nya tidak begitu, pasti AFR sekitar 12-13. Kenapa? Penyetingan motor ketika standar tengah kayak gini ya, dengan standar tengah dan ketika di mesin dyno itu beda ya, itu sangat beda. Bisa jadi ketika jalan santai itu kayak tadi, pas jalan itu 12, 13. Itu pengalaman saya menggunakan Echo Apitech begitu. Dan mapping paling susah adalah mapping untuk ketika jalan-jalan santai ini. Saya akui aja susah itu mappingnya. Ya, oke, saya matikan dulu. Penyetingan mapping paling susah itu untuk jalan-jalan santai. Itu sangat susah, ya. Karena apa? Kadang di sini tahu-tahu basah, tahu-tahu kering, tahu-tahu basah. Nah, itulah yang harus kita cari benar-benar secara perlahan dan pasti ya, harus dicari perlahan pelan-pelan. Apalagi noken as ganti, kayak saya ini perspek injektor ganti TB gede. Dan juga kalau mau penyetingan mudah, selalu gunakan AFR meter. Karena begini pengalaman ya, Echo Apitech ini ada dua kasus. Jadi gini, ketika mesin berat tanpa AFR ya, kejadian ini saya pernah nyoba. Jadi mesin berat, tarikan berat dan sebagainya berat, itu bisa jadi AFR kering atau kebasahan. Kalau ringan itu bisa jadi AFR kering atau dia pas AFR-nya. Terus resiko dengan AFR basah, kipas akan cepat nyala. Resikonya itu ya, itu pengalaman saya dengan menggunakan Echo Apitech ini. Dan memang yang paling susah adalah ketika diajak CCS ini, kita harus cari secara bertahap. Terus jadi paling enggak ketika idle kalian udah dapat AFR angkanya ini. Karena apa saya minus? Karena injektor saya gede, udah dapat angka ini, terus kita tinggal naik ke atas lebih gede, ke bawah lebih kecil. Nah, ini angka-angka ini sebenarnya harus dengan diuji coba jalan, harus dicari. Karena saya pakai AFR, saya coba jalan. Jadi kita tahu perilaku kita, AFR kita ketika kita gunakan ya, itu. Dan di Apitech ini ada settingan dual time, tapi ini sangat sensitif. Masuk setup, push with adjust di sini. Ini adalah settingan dual time. Ini sangat sensitif banget loh. Saya pernah nyoba malah jadi AFR-nya ngaco. Dan dual time ini kalau terlalu tinggi, resiko coil tidak kuat dan coil bisa mati, panas mati.
Kalau terlalu rendah enak, memang biasanya lebih enak karena tinggi itu enak, sama resikonya itu. Biasanya karena kan pengapiannya jadi agak gede, bunga apinya gede, ya. Terus kalau ini timing duelnya terlalu rendah, motor susah nyala, motor agak lemot, tapi koil aman. Makanya ini masih bawaan Apiteh, tidak saya rubah-rubah apapun. Terus untuk quick shifter ini seperti yang saya jelaskan di video awal tadi ya, karena saya tidak pakai quick shifter, itu hubungannya kabel mana aja sudah saya jelaskan ya. Terus juga AFR meter ya, AFR meter kan karena saya juga tidak pakai AFR, yang AFR yang saya pakai AFR si Racer, saya koneksikan di Apiteh. Oke ya, begitu. Ini subthrottle ini mirip di motor 2 silinder sih, kalau subthrottle ini gitu. Tapi tidak tahu kalau di 1 silinder tidak mungkin bisa dipakai. Oke ya, jadi itu yang perlu diperhatikan ketika melakukan penyetingan dengan ECU Apiteh. Yang pertama kalibrasi TPS. Setelah koneksi ke laptop ya kalibrasi TPS, setting limiter kalau perlu. Terus yang ketiga harus paling nggak mudah start dulu. Kalau sudah start dulu mudah, baru melakukan penyetingan yang lain. Itu di kolom injektor dikali map, karena yang ignition degree sudah terisi, injektor TPS sudah isi, ignition degree sudah terisi, karena tinggal nyeting di sini ya, begitu. Terus kalau mau sedikit melembutkan settingan, bisa masuk menu fuel trim sini. Oke ya, jadi begitu. Ini selama ini trik yang saya pakai. Kalau pengen cepat sebenarnya ya tinggal ini aja, masuk setup, data logger, narik data logger yang ada, udah itu bisa, itu akan cepat. Jadi nanti kita tahu perilaku AFR yang titik-titik mana yang berubah. Itu ada caranya di video saya sebelumnya, itu tinggal kita rubah angka di injektor dikali map, selesai. Ini tinggal rubah di sini injektor dikali map ini, selesai. Nanti bisa cepat selesai ya. Itu tips saya untuk melakukan ECU Apiteh pada motor EV, mungkin berlaku untuk motor lain juga ya. Jadi agar settingan cepat, saya tetap pakai interpolasi, jadi lebih bisa dirata-rata angkanya. Jadi nanti paling kita penyesuaian tinggal sedikit aja AFR-nya. Oke ya, begitu. Yang juga settingan paling susah itu ketika untuk settingan CCS di titik ini, di sekitar ini. Nah, ini ada biru-biru ini loh. Ini adalah kita buat jalan santai ya, ini titiknya. Itu ya. Terus selalu gunakan AFR meter untuk melakukan settingan ECU racing apapun. Karena kalau mengandalkan feeling susah. Akan ketemu enak dan ideal itu susah. Oke ya. Oke, itu tadi hasil video penyetingan ECU Apiteh yang saya lakukan selama ini ya, dengan menggunakan laptop. Dan untuk EV yang sesuai motor spek saya up, injektor pakai injektor Ninja Mono TB34 mili Noken AC Racing BRT. Jadi memang dari hasil settingan itu, dan saya tetap menggunakan AFR meter karena biar settingannya juga cepat ketemu. Kalau tanpa mengandalkan AFR, settingan akan susah cepat ketemu, karena seperti saya bilang untuk ECU Apiteh ini ada dua kasus apabila kalian menggunakan feeling berat dan ringan. Dia berat itu bisa AFR-nya terlalu basah atau terlalu ringan. Kalau ringan bisa jadi AFR-nya kering atau dia AFR-nya pas. Itu yang harus dicari agar mencari idealnya kayak apa. Karena basic colok aja dia udah 9 sampai 10 AFR-nya antara itu. Ya. Terus di dalam penyetingan kalau sudah koneksi dengan laptop, kalibrasi TPS, terus setting limiter, terus fokus cold start idle start ya, fokus cold start idle start. Kalau fokus cold start idle start sudah ketemu atau memang langsung bisa, ya udah langsung aja kalian ke sini menu injektor dikali map, kalian melakukan settingannya di sini ya. Jadi titik ini kalian untuk melakukan penyetingan yang penting dapat
idle enak dengan AFR yang pas, baru ditarik angka-angka sesuai kebutuhan saja. Kalau saya menggunakan settingan interpolasi biar di rata-rata dan lebih cepat, begitu ya. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika setting Echo Apitech ini, pastikan motor sehat, part pendukung juga sehat semua, juga pakai AFR, karena percuma kalau kalian motor dasar tidak sehat, part pendukung tidak bagus, mau menyeting, apalagi nggak pakai AFR, mau nyeting Echo Racing ya susah. Baik kalian mau pakai Echo semahal apapun, kalau motor udah tidak sehat, part pendukung tidak bagus, ya tetap aja tidak susah ketemu settingan yang ideal atau tepat, begitu ya. Terus ketika penyetingan Echo Apitech, perhatikan juga ini loh, map ECT dan IAT ya, ini perlu dipahami karena suhu-suhu ini sangat berpengaruh terhadap hasil setting ya. Ya juga injection timing, ini injection semprotannya berapa milisecond, juga sama ignition berapa derajatnya ini kalian harus perhatikan ketika melakukan setting juga. Suhu tekanan map berapa, terus ECT dari IAT nya berapa, itu harus kalian pahami ketika melakukan penyetingan, agar settingan ya paling tidak bisa lebih cepat ketemu. Kalau enggak, tinggal pengen cepat mudah, selangkah mudah lagi ya, ini tinggal masuk setup data logger, tarik data loggernya, nanti di injection dikali map sini udah langsung ketemu. Nah, ini titik-titik berapa, tapi dengan catatan kalian harus memperhatikan map ECT dari IAT ini bisa diabaikan ya. Begitu pengalaman saya menggunakan setting Echo Apitech selama ini. Overall Echo ini stabil, enak ya, stabil enak, cuma memang kalau motor udah ubahan perlu effort untuk start. Kalau start di segala kondisi memang butuh effort lebih di situ. Cuma itu aja kondisinya. Selebihnya Echo ini enak. Ya, saya aja selama ini tidak pernah nyeting di timing. Selama ini saya cuma nyeting di BBM aja. Itu pun sudah ketemu untuk settingan enaknya. Ya, sudah ketemu settingannya. Ya, dan juga kalau ada yang nanya, ada yang pernah nanya atau yang pernah ngasih masukan untuk Echo Apitech ini, saya pakai itu businya cepat mati, iya, karena AFR bawaan itu 9-10, makanya perlu disetting ulang. Alhamdulillah selama ini saya belum ngalamin busi mati. Terus ada yang ngeluh lagi, wah saya pakai Echo Racing merek apapun itu kok boros, saya pakai Echo Racing boros. Lah iyalah, namanya Echo Racing ya tetap pasti ada sisi borosnya, walaupun settingannya udah ketemu. Kalau mau irit ya pakai Echo standar, itu jaminan irit, tapi ya dengan segala kondisi keterbatasannya. Gitu. Ini aja yang settingannya udah ketemu aja masih, menurut saya masih ya ada sisi borosnya kok, gitu loh. Saya maklumi ya, mau gimana lagi, namanya Echo Racing, hal biasa, hal kayak gitu itu ya. Mau sekelas Echo mahal kayak Racer pun tetap ada sisi borosnya ya. Yang penting sih kunci kalian melakukan setting Echo nya stabil dulu juga ya. Echo stabil, tidak aneh-aneh, motor sehat, pendukung sehat, baru disetting yang lainnya ya. Settingannya kalau udah semua udah bener, tinggal settingannya harus bener enggak, karena kalau settingannya ngawur ya sama aja. Karena kalau di Apitech ini semua parameter itu sangat berpengaruh, mulai dari tadi apa namanya yang dwell time ya, ubahan dari setiap kolom-kolom ini itu sangat berpengaruh di hasil setting. Begitu ya pengalaman saya menggunakan Echo Apitech ini selama kurang lebih hampir 4 bulan ini. Alhamdulillah sudah ketemu enak yang menurut versi saya dengan motor spek saya. Saya cuma juga, apalagi saya mengandalkan AFR aja, tidak pakai dyno ya. Jadi memang mapping tersusahnya, agak susah itu yang mapping JJS buat jalan-jalan santai, itu memang yang agak susah untuk Echo Apitech ini ya. Itu memang agak makan waktu saya di situ. Oke ya, itu sharing saya tentang penyetingan Echo Apitech. Kalau untuk yang settingan langsung buka gas harga atas, ya tidak terlalu sulit dibanding mencari yang JJS. Oke, mungkin harapan saya moga kedepannya si Apitech bisa mengembangkan agar bisa connect Bluetooth, karena kalau bisa connect Bluetooth bisa lebih cepat lagi nih nanti settingannya. Oke ya, mungkin itu sharing video saya tentang penggunaan Echo Apitech untuk FEV dengan spek motor saya.
Oke, semoga bermanfaat.